Enakkah jadi anggota ke Bawaslu itu kan dah? Enaknya ini betul-betul hati nurani mereka, bukan karena intervensi, bukan karena diiming-iming, bukan karena dipaksa, bukan karena ditakut-takuti. Dikena serangan fajar kan dah? Dikena serangan fajar, bukan itu. Pendidikan politik kita bermasalah, yang tidak mendapat perhatian. Dan itu Bawaslu mengaku itu ya, pendidikan politik kita bermasalah. Pendidikan politik kita tidak jalan dengan baik. Ada juga caleg-caleg kita yang sudah membina konstituennya dengan baik dan kemudian terpilih. Meski ada juga yang sudah membina tidak terpilih. Anak Anda kuliahkan ke perguruan tinggi. Dia cum laude, dia orang hebat, dia terbaik, mahasiswa lulusan terbaik, aktivis. Ketua BEM pokoknya. Pulang ke kampung, dia tanya, "Mak, saya mau jadi caleg." Apa kata mamanya? "Ada juga uangmu, Nak." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di episodenya Portal Media kali ini. Kali ini saya harus menyelesaikan podcast ini dengan perasaan tercerahkan. Karena tamu saya ini sudah ada anggota Bawaslu bidang sebentar saya tanya bidangnya. Nama beliau adalah Bapak Saiful Jihad. Assalamualaikum Kakanda. Waalaikumsalam. Bidang apa tadi Kanda? Bidang Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat. Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat. Sebelum saya tanya pencegahan dan partisipasi Kanda, di Bawaslu perasaanku kita sudah 2 periode kan tadi? Iya. Sudah 2 periode, sudah panjang pengalamannya. Oke, ini pertanyaan pertamaku. Enakkah jadi anggota ke Bawaslu itu Kanda? Enaknya enakkah? Iya, punya rasa sendiri. Karena kan bicara enak itu masing-masing orang punya rasa. Kan maksudku begini Kanda. Sebagai orang awam ini Kanda. Sebagai orang awam tuh saya selalu bilang begini. Saya kan sudah melimpahkan kewenanganku untuk mengawasi pemilu ini ke tangan ini kan. Ke Bawaslu ini ceritanya. Saya mempercayakan berjalannya pemilihan umum dengan baik, diawasi dengan baik. Saya serahkan ke Bawaslu. Ya kan, jadi ada sebagian kewenangan saya kasih ke kita ini kan. Pertanyaannya kan, enakkah? Kenapa mau jadi anggota Bawaslu kan maksudku? Iya, ini menarik. Saya ini di kampus. Saya kebetulan ngajar di kampus. Saya ASN. Dan butuh senang dengan tantangan. Nah, saya lihat bahwa ada ruang sebenarnya yang mesti kita maksimalkan di dalam kaitannya dengan penguatan demokrasi dengan berpartisipasi atau menjadi bagian dari kerja-kerja penyelenggara pemilu. Nah, pilihan saya kemudian ke Bawaslu. Saya yakin untuk bidang teknis teman-teman KPU ada yang mengerjakan. Karena di penyelenggaraan pemilu ini kan ada KPU sebagai penyelenggara teknis dan Bawaslu yang mengawasi pelaksanaan dan pelaksananya. Jadi proses pelaksanaannya dan pelaksana itu sendiri. Bagaimana memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai dengan prosedur, tata cara ataupun mekanisme yang diatur, yang tentunya tidak hanya sekedar prosedur, tetapi kita ingin mendorong proses demokrasi yang substansial. Karena kalau kita bicara prosedur sekarang sudah jalan ini. Tapi bagaimana substansi dari demokrasi itu yang perlu dimaknai. Nah, kami melihat bahwa salah satu faktor yang mesti terus dikuatkan kalau kita ingin mencapai proses demokrasi yang substansial adalah partisipasi masyarakat. Bagaimana mendorong pemilu ini betul-betul menjadi milik masyarakat. Bahwa ada penyelenggara, ada KPU menyelenggarakan, ada pengawas Bawaslu yang mengawasi, itu tidak akan cukup. Karena apa? Karena kita tidak bicara hanya sekedar prosedural. Kalau bicara sekedar prosedural, ya sudah dilaksanakan KPU, diawasi oleh Bawaslu, selesai pemilu, ada hasilnya, dilantiklah mereka yang terpilih. Tetapi kan kita tidak ingin bicara tentang hanya sebatas prosedural. Kita ingin substansi demokrasi kita betul-betul ada. Apa itu demokrasi? Kekuasaan ada di tangan rakyat. Bagaimana rakyat betul-betul menentukan. Nah, sehingga rakyat, masyarakat tidak hanya sekedar hadir di TPS mencoblos, tetapi bagaimana memastikan prosesnya ini betul-betul ini adalah aspirasi rakyat. Ini aspirasi masyarakat.
ini betul-betul hati nurani mereka, bukan karena intervensi, bukan karena diiming-iming, bukan karena dipaksa, bukan karena ditakut-takuti. Dikena serangan fajar kan dah? Dikena serangan fajar, bukan itu. Karena itu berarti kalau itu terjadi, berarti substansi kita tidak jalan. Demokrasi kita secara substansial tidak jalan karena ya hanya datang sekadar mencoblos, tapi datang mencoblos karena diiming-iming atau diberi amplop misalnya. Nah, kalau itu terjadi berarti belum jalan. Nah, Bawaslu tidak akan mungkin bisa mengawasi semua itu tanpa kesadaran dari masyarakat. Saya sih berpikir gini, kalau masyarakat kemudian sudah menyadari tentang substansi demokrasi yang kita harus bangun bersama, untuk apa ada Bawaslu? Tidak perlu ada Bawaslu. Ketika masyarakat sudah mulai memiliki kesadaran, tapi karena ini butuh apa ya? Butuh stimulan, butuh dorongan awal, butuh afirmasi, mendorong partisipasi masyarakat, maka kehadiran Bawaslu misalnya itu jadi penting. Tetapi saya sih berharap ini menjadi kesadaran masyarakat untuk mengawal. Jika ada pelanggaran, menyampaikan, dan kemudian kan undang-undang kita juga ada memungkinkan ada pengadilan pemilu. Nah, untuk mendorong ke sana, tapi mungkin butuh waktu berproses sehingga proses penguatan demokrasi kita bisa semakin kuat. Jadi asumsi saya yang mengatakan bahwa sudahlah nanti Bawaslu sajalah yang awasi, itu salah juga kan? Nggak bisa. Bayangkan misalnya Bawaslu kabupaten hanya 3 orang dengan coveran yang banyak. Mana mungkin bisa mereka melihat ada kasus-kasus misalnya ada proses money politik apa segala kan. Bahwa ada panwascam di setiap kecamatan ada 3, setiap desa ada 1 pengawas. 1 desa 1 pengawas bagaimana bisa mengawasi? Ribuan orang nih. Ribuan orang. Nah, sehingga dibutuhkan membangun kesadaran. Saya sih justru berpikir gini, ya, mudah-mudahan ini ke depan menjadi Bawaslu atau KPU atau lembaga-lembaga dorong bukan hanya bekerja ketika pemilu, tapi bagaimana membangun kesadaran politik masyarakat. Pendidikan politik menjadi penting. Ini kan menarik misalnya. Kalau kita belajar di 2019 kemarin, ada kabupaten, saya tidak usah sebutkan namanya misalnya, yang pemilih untuk DPD misalnya, itu 25% tidak sah. Pertanyaannya kenapa? Dari 25% besar loh itu 25%. Iya, besar itu. 25% tidak sah, ini kenapa? Kita coba cari ke bawah. Dari ada 1 TPS dari 200 lebih pemilih, 260-an pemilih, 160-an itu tidak dicoblos. Kenapa tidak dicoblos? Jangan sampai ini DPD ya. Jangan sampai masyarakat ini masyarakat tidak memahami apa peran DPD, fungsi DPD. Betul. Atau jadi ini tidak kelihatan lah DPD ini. Misalnya misalnya contoh. Bisa jadi. Ini contoh. Artinya apa? Poin yang ingin saya katakan bahwa ini belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat tentang fungsi-fungsi ini, dan ini pendidikan politik. Ini pendidikan politik. Artinya dalam kasus DPD tadi tuh mereka ada pemilihnya datang, milih DPR, milih semua itu kecuali DPD. Kan menarik ini. Kenapa DPD? Padahal DPD dari 5 surat suara kemarin, selain presiden, DPD yang paling muda ada foto, ada gambar, ada nama. Tidak terlalu banyak pula namanya. Tidak terlalu banyak. Kenapa justru banyak yang tidak sah? Ini kan menarik dan itu banyak. Hampir semua kabupaten yang paling tinggi tidak sahnya itu DPD. akhirnya pendidikan politik jadi penting sekali ya. Sehingga ini contoh saja. Itu belum bicara hal lain. Ini baru bicara partisipasi masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat untuk memilih. Pertanyaannya kenapa mereka tidak memilih? Kenapa mereka tidak memilih? Sementara di surat suara yang lain mereka mencoblos. Jadi ada fenomena juga itu kan. Ini saya belum cek. Ternyata ketika pemilihan legislatif, tingkat partisipasi masyarakat tuh lebih tinggi daripada pemilih eksekutif kepala daerah ini. Apakah memang misalnya, let's say misalnya, apakah masyarakat tidak kenal calon-calonnya misalnya? Kita kan nggak ngerti juga. Jangan sampai kasusnya sama seperti DPD itu kan dah? Ya, akhirnya mungkin butuh riset ya, butuh riset mungkin untuk mencoba meriset perilaku pemilih kita ini, apa sebabnya? Karena kan menarik juga sih sebenarnya kalau justru pemilihan kepala daerah mestinya mereka lebih tahu, apalagi orangnya lebih sedikit kemudian bersentuhan langsung dengan kebutuhan mereka, mestinya lebih tapi entah apa sebabnya, ini butuh riset. Karena
bicara tentang tadi sempat kita singgung tentang serangan fajar money politik. Sudah banyak politisi lah yang datang ke sini. Ya. Saya selalu tanya itu kan. Penting saya tanya. Dan pertanyaan saya fair kok. Apakah misalnya mereka menangkap, para caleg ini menangkap, karena banyak di luar sana yang mengatakan pemilu kemarin itu adalah pemilu yang paling brutal yang pernah terjadi. Ini mulai dari politisi junior sampai paling senior, ini saya tanya ini. Sebagian besar mengatakan iya kan. Nah, pertanyaannya begini buat Bawaslu sebenarnya. Ini kan ada di depan mata ini kan. Saya pribadi ceritanya sampai masyarakat tuh jadi di rumah itu kan ada yang bantu-bantu yang datang pagi pulang sore kan. Saya namanya juga musim pemilu kan, saya punya ada salah satu om saya mencalonkan diri. Jadi saya kasih tahu ini, pilih ini ya. Yang menarik tuh ini kan. Dia tanya, ada jika serangan fajarnya. Sebegitunya masyarakat kita kan. Itu fenomenanya kan. Nah, Bawaslu bisa ngapain ini maksudku? Sebagai orang yang dipercayakan oleh masyarakat untuk mengawasi proses pemilihan kita, Bawaslu bisa ngapain kan? Dan kenapa tidak ada yang diproses ya? Ya, kalau saya begini, pertama tadi pendidikan politik. Pendidikan politik kita bermasalah, yang tidak mendapat perhatian. Dan itu Bawaslu mengaku itu ya, pendidikan politik kita bermasalah. Pendidikan politik kita tidak jalan dengan baik. Orang mendatangi konstituen ketika mereka butuh. Iya. Sehingga pertanyaannya kan kemudian, ya kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ambil memang nih kalau mereka naik kan itu yang tumbuh, yang muncul di masyarakat. Karena elit kita kadang menganggap masyarakat ini sebagai objek, tidak pernah membangun mereka sebagai ini bagian dari penentu masa depan bangsa. Sehingga seakan-akan kemarin kan menarik ketika ditetapkan kalau 2019 kan sampai 3 bulan lebih masa kampanye. Kalau ini kan hanya 75 hari. Ketika ditetapkan 75 hari, ada nyelut orang mengatakan begini, tidak butuh 75 hari, yang butuh 7 hari sebelum hari H. Jadi apa? Sebegitunya ini marahnya. Ini untuk melanjutkan dari itu. Kan masyarakat kemudian Tapi menarik juga dari penelitian Prof. Burhanuddin Muhtadi. Bahwa tidak semua yang menerima pemberian itu memilih yang memberi. Bahkan ada persentase sekitar 10% memilih yang memberi. Karena masyarakat gini saya lihat. Ya karena mungkin ini dua sisi harus diedukasi. Mereka menganggap ini mumpung. Karena kalau mereka sudah naik lupa, maka diambil memang. Dan kemudian siapa yang datang diambil semua. Iya betul. Ini kan menarik. Siapa yang datang diambil. Kemudian sering muncul pertanyaan. Saya juga mendapat keluhan dari teman-teman caleg. Mereka juga prihatin. Teman-teman partai politik, teman-teman caleg sebenarnya juga prihatin dengan kondisi ini. Karena ketika datang ke konstituen, sering juga pertanyaannya, adakah? Iya betul. Sekarang kalau tidak ada, maka apa namanya? Tapi di satu sisi saya juga ingin mengkritisi bahwa mungkin karena selama ini kita menganggap pemilih sebagai objek. Kenapa kita tidak mengajak mereka? Tapi ya di sisi lain saya juga tidak mengatakan bahwa semua begitu. Ada juga caleg-caleg kita yang sudah membina konstituennya dengan baik dan kemudian terpilih. Meski ada juga yang sudah membina tidak terpilih. Karena kalah. Jadi ruang-ruang ini itulah sebabnya saya katakan bahwa pendidikan politik menjadi penting, membangun semua kesadaran, bukan hanya peserta pemilu, bukan hanya caleg, bukan hanya masyarakat yang kita harus edukasi, tapi semua, termasuk penyelenggara. Media juga bertanggung jawab kan dah? Pasti. Ini pertanyaan saya, bicara tentang pendidikan politik. Siapa yang paling punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat kan? Sebenarnya kalau kita bicara tentang pendidikan politik, kita berharap besar sama partai untuk pendidikan politiknya, konstituennya. Bahkan oleh negara sebenarnya meski mungkin tidak seberapa. Tapi negara sudah menstimulan. Satu suara itu kan ada harganya yang dianggarkan tiap tahun dengan harapan melakukan pendidikan politik kepada konstituen. Kita berharap partai betul-betul melakukan pendidikan politik, melakukan kaderisasi untuk melahirkan kader-kader partai politik yang mumpuni, yang handal, yang siap. Nah, catatan kita sih sebenarnya seperti diskusi kita di luar tadi bahwa ya kita berharap ini mekanisme
Kan ini juga menarik kita di Indonesia. Dari proses pemilu kemarin kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya. Hari ini si A di partai ini. Tiba-tiba karena tidak dapat tumpangan di partai ini, besok sudah partai ini dan dia dikasih tumpangan. Ada orang yang bekerja berdarah-darah di partai, jangankan mau duduk sebagai anggota, terpilih sebagai anggota legislatif, menjadi caleg pun sulit. Nah, ini kan menarik sebenarnya. Menurut saya ini evaluasi untuk kita semua. Iya, termasuk partai politik. Harus. Iya. Termasuk mereka teman-teman partai politik. Karena ngomong-ngomong soal tadi, saya penasaran sebenarnya ini bicara tentang money politik itu. Saya itu penasaran siapakah yang mulai sebenarnya? Masyarakatkah yang minta duluan ini, ataukah para caleg yang bilang masyarakat ini uang untuk kau? Artinya ini ibarat kita mau membunuh ular, kita tidak tahu di mana kepalanya. Kepalanya di mana. Tetapi sekali lagi ini adalah tanggung jawab kita sama-sama. Teman-teman partai politik, kan ada juga orang yang merasa bahwa dengan cara inilah saya bisa menang. Aji mumpung mereka tidak bekerja sebagai partai, bukan kader partai yang kuat, kebetulan punya modal, masuk kemudian ini yang mengajari. Iya, malah kalau sekarang nanya tuh, kalau teman-teman saya mau mencalonkan diri, paling yang pertama ditanya tuh bukan apa, ini ada jikawamu. Nah ini yang merusak. Ini yang merusak. Saya terus terang, mungkin yang lain itu dianggap berbahaya, tapi menurut saya yang paling berbahaya adalah ketika pemahaman semacam ini muncul di masyarakat. Ada seorang, saya sering diskusi dengan di masyarakat, kasihan loh, anak Anda kuliahkan ke perguruan tinggi, dia cum laude, dia orang hebat, dia terbaik, mahasiswa lulusan terbaik, aktivis, ketua BEM pokoknya. Pulang ke kampung, dia tanya, "Mak, saya mau jadi caleg." Apa kata mamanya? "Ada juga uangmu, nak." Padahal mereka ini orang hebat. Mereka sudah sekolah tinggi-tinggi, dibiayai, dan mereka punya kapasitas, masih punya idealisme. Tapi pertanyaan yang muncul adalah seakan-akan yang berhak bisa menjadi caleg, yang berhak maju jadi calon hanya yang punya uang. Ini yang merusak kalau saya. Merusak generasi. Kasihan. Ini merusak generasi. Akhirnya yang muncul, yang mungkin sekolahnya tidak jelas, tapi punya modal, bisa jadi calon. Betul. Itu yang merusak. Akhirnya banyak nanti anak-anak kita mengatakan, "Enggak usah sekolah, Mak. Saya cukup cari uang. Kalau banyak uang saya jadi caleg, saya bisa anggota DPR misalnya." Kan ini merusak masa depan generasi bangsa kita. Kualitas kita jadi turun. Karena dengan situasi betapa saya tidak bisa menemukan kosakata lain ini kan, brutalnya pemilu kita. Pertanyaan saya yang selalu saya tanyakan juga adalah, masih bolehkah kita berharap dengan para anggota legislatif yang dihasilkan dari pemilu yang brutal ini? Ya, saya kira bicara brutal, saya juga ingin tidak mencoba membahasakan dengan bahasa brutal. Biarlah itu jadi bahasa dulu. Bahwa kita terus berbenah. Bawaslu ngapain? Iya, kita harus berbenah. Kita harus mendorong proses demokrasi kita, lakukan pendidikan politik sekecil mungkin bisa dilakukan. Itu lebih bermakna daripada sekedar kita mengutuki kegelapan ini. Misalnya, kami lagi kalau di Bawaslu banyak ada beberapa kegiatan yang kita dorong. Kemarin ada di Pangkep kita launching 4 desa. Desa pengawasan partisipatif yang kemudian kita sampai mendorong sudah ada perdes, peraturan desa untuk payung kegiatan-kegiatan pendidikan politik di desa yang bisa dibiayai oleh anggaran desa sendiri, dana desa. Karena kan ketika kita bicara kegiatan selalu bicara di mana anggarannya, dari mana asalnya. Nah, kita ingin mendorong partisipasi semacam itu. Oleh Pemkab Pangkep juga membuat namanya Kecamatan Sadar Politik, Kaspot, sampai membuat kaderisasi oleh Kesbangpolnya. Ini sudah ada desanya? Sudah ada desa. Ini kemarin kami launching di Pangkep, dan ada Kaspot 2 kecamatan di Pangkep yang menjadi piloting. Saya ajak, ayo Pemkab Pangkep misalnya, kita sama-sama bekerja untuk menurunkan pendidikan politik ke masyarakat. Dan ini jangan hanya melihat pemilu atau pemilihan pilkada. Tidak ada pemilu, ada pemilu tetap jalan. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat kita, membangun kesadaran politik kepada masyarakat. Karena itu tadi dampak politik uang itu ya kembali bukan kepada siapa-siapa, kembali ke masyarakatnya. Bagaimana anak-anak desa, anak-anak di masyarakat, anak-anak kita di bawah yang sudah kuliah kembali ke kampung, tidak bisa jadi calon karena tidak punya modal. Jadi yang rugi kan masyarakat itu sendiri.
Nah, itu yang kita harus bangun kesadaran. Karena ada pengalaman begini. Kami coba dampingi ada 2 titik di Toraja dan Toraja Utara. Satu di desa Pundik Ao, itu di Toraja. Di sana ketika mau pilkalem Lembang atau pilkades di sana, kami coba gandeng tokoh agama, tokoh masyarakat. Kami buat MOU dengan Badan Pekerja Sinode Gereja. Pikir kami bahwa membangun kesadaran masyarakat bisa meminimalisasi politik uang. Nah, salah satu item dari MOU kami adalah khotbah-khotbah di gereja di menjelang pilkades itu adalah bicara tentang haramnya politik uang, tentang efek dampak politik uang itu disampaikan. Dan menarik, seminggu sebelum pilkades atau pilkalem di sana, masyarakat mengembalikan berkat-berkat yang disiapkan oleh calon kepala Lembang dengan alasan haram menurut gereja. Oh, pengaruh berarti. Ada pengaruhnya. Jadi saya lihat bahwa masyarakat ini kita masih punya kesadaran. Tinggal kita menyentuh titik mana rangsangan kesadaran itu bisa muncul. Nah, kami coba sentuh dari perspektif keagamaan. Masih bisa aja kita berharap pada masyarakat ini. Masih bisa. Saya yakin masyarakat. Tidak segelap yang saya pikirkan ini. Tidak. Masyarakat mengembalikan dengan alasan haram menurut gereja. Dan itu terjadi. Artinya bisa. Yang kedua, ada satu titik lagi kami dampingi di desa Ampang Batu, Toraja Utara. Ketika mau pilkalem, ada 3 calon. Kami panggil, kami undang, kami diskusi dengan tokoh agama, parenge atau tokoh adat, tokoh orang-orang tua di sana, pemerintah kecamatan. Lalu 3 calon ini mereka bercerita tentang pilkades sebelumnya yang syarat dengan politik pemberian itu. Nah, mereka prihatin. Lalu karena ada rasa keprihatinan, kita dorong buat kesepakatan ketiga calon ini untuk tidak melakukan praktik politik uang. Dan itu jalan. Nah, dari 2 sisi ini saya melihat masih memungkinkan. Yang penting kita kerja dengan baik, membangun kesadaran calon agar jangan melakukan, maka tidak akan terjadi politik uang. Siapa kan tidak ada yang memberi. Tapi harus dibangun kesadaran semua, jangan hanya satu. Ini yang maksud saya kan. Terus terang saja, melihat kemarin itu pemilu kemarin, sekali lagi saya tidak riset, saya hanya melihat. Kesimpulan saya, memang masyarakat ini gelap sekali. Seperti kita tidak bisa berharap pada masyarakat memberikan pilihan rasionalnya. Apa yang kita bilang ini memberikan harapan baru buat saya sebenarnya. Jadi saya lihat di desa Pundik Ao ini yang kita sentuh adalah kesadaran keagamaan. Lewat tokoh agama, tokoh gereja kami gandeng, dan itu mereka bisa membangun. Mereka masih ada kok yakin sama Tuhannya. Ketika mereka menyampaikan tentang perspektif politik uang dalam perspektif keyakinan keagamaan, masih banyak masyarakat yang mau menyadari. Jadi sekarang kalau saya, tanggung jawab kita harus lebih banyak menggandeng. Tidak bisa hanya KPU, tidak bisa hanya Bawaslu, tapi gandeng tokoh agama, gandeng tokoh masyarakat, gandeng simpul-simpul yang masih didengar di masyarakat untuk diajak menyampaikan tentang pendidikan demokrasi yang sehat. Karena masih ada juga masyarakat fakta juga kemarin. Jadi seakan-akan pemberian yang diberikan ini adalah sedekah. Sehingga kemudian masyarakat mengatakan ini bukan politik uang, ini sedekah. Masyarakat menganggap ini rezeki. Jadi semakin banyak didapatkan, semakin banyak rezeki. Akhirnya coblos semua itu. Ya supaya tidak supaya dia merasa tidak berdosa, semuanya dicoblos. Nggak, maksud kan atau betapa sedihnya saya melihat fenomena kemarin itu. Terus terang saja saya kira bukan hanya kemarin, di periode-periode yang lalu juga begitu. Kenapa saya bilang yang kemarin itu? Karena banyak politisi senior yang ngomong sama saya. Ampun saya kali ini. Kadang juga saya banyak temukan di 2019, 2018 mereka mengatakan kalah karena karena ada politik uang. Sebenarnya dia juga memberi. Memberi tonjik, kasih tonjik, hanya kalah. Karena kan gini, kadang ini masyarakat ini harus mungkin menarik juga risetnya. Karena itu tadi dari riset Burhanuddin Muhtadi bahwa mereka menerima semua. Jadi siapa yang datang, akhirnya
biasanya entah siapa yang dipilih, apakah yang paling banyak atau yang paling terakhir. Iya. Karena baru-baru beberapa bulan terakhir kalau tidak salah ada ini ada anggota DPR RI itu yang dari fraksi PDIP kalau saya tidak salah yang mengusulkan untuk melegalkan saja ini. Usulannya begitu Nah, perspektif tak ya apa namanya? Komentar tak lah. Saya kira ini sudah jelas, undang-undangnya sudah bagus. Tinggal didorong bagaimana kemudian kita semua tidak bisa hanya diawasi oleh penyelenggara, Bawaslu yang sangat terbatas. Yang kedua memang kami juga tantangan di Bawaslu bagaimana menegakkan aturan itu. Misalnya kita kemarin kan sedikit di pasal politik uang, soalnya bukan politik uang, memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya, kemudian kita memaknai dengan politik uang. Di Undang-Undang Nomor 7 itu ya kalau masa kampanye, masa tenang, subjek hukum yang ada di situ adalah peserta, tim kampanye, pelaksana kampanye. Oke. Tapi kami coba ada beberapa kasus sempat diterobos. Oke. Kan selama di beberapa tempat hanya yang jadi peserta dimaknai sebagai calon. Tim kampanye, pelaksana kampanye, orang yang melaksanakan kegiatan kampanye, ada tim. Sehingga kalau bukan tim misalnya, maka tidak terdaftar nih sebagai tim. Lolos. Nah, ada kasus kami di salah satu kabupaten yang hadir membagi-bagikan itu kita maknai tim peserta kampanye. Dan itu lolos di salah satu pengadilan dan itu ingkrah. Nah, tapi penegakan hukum menjadi penting juga. Penegakan hukum terutama ya tentu di jajaran KW Bawaslu bagaimana memaksimalkan. Meski ini tantangannya juga ada. Karena tadi misalnya ketika berkaitan politik uang ini kan pidana. Pidana itu harus diproses dalam sebuah sentra Gakumdu melibatkan 3 pihak, Bawaslu, polisi dan kejaksaan. Nah, bagaimana membangun komunikasi yang betul-betul untuk mendorong proses ini bisa ditegakkan dengan baik sehingga punya efek jerah ke masyarakat. Ini ada beberapa yang mengeluh ini. Ngobrol-ngobrol warung kopi lah ceritanya. Ngomong, jangan melapor ke Bawaslu. Tidak diproses apa segala macam. Bagaimana Bawaslu menjawab ini Semua diproses. Bahkan kalau ada laporan masyarakat yang tidak ditanggapi oleh Bawaslu bisa dilaporkan ke DKPP dan bisa berdampak pada pemecatan. Itu pasti diproses Iya, pasti diproses. Hanya itu tadi. Kalau saya mungkin kelemahan kami di Bawaslu adalah bagaimana ini penting ini karena bagaimana kita mengakui kelemahan tak sendiri Iya, artinya harus dilihat kelemahan kami mungkin adalah bagaimana menginformasikan tentang proses penanganan ini sehingga masyarakat tahu ini ujungnya. Tidak hanya mereka mengetahui dilapor tapi tidak mengetahui ujung bagaimana prosesnya berjalan. Sehingga masyarakat mengatakan ini loh. Jangan sampai hanya melihat kan karena sering dipahami bahwa ketika dilapor ujungnya penjara kan belum tentu. Tapi belum tentu. Seperti ketika netralitas ASN belum tentu. Kami Bawaslu menyampaikan hasil laporan atau temuan ke KASN. Jadi kan prosesnya ke sana. Tapi biasanya masyarakat hanya memahami kami sudah lapor di Bawaslu, kenapa tidak ada sanksi? Yang menjatuhkan rekomendasi ke ASN, yang menjatuhkan sanksinya adalah PPK, pejabat pembina kepegawaian di setiap daerah. Karena tolong saya kasih pencerahan ini. Saya tolong dikasih pencerahan ini. Bawaslu itu kan hubungannya dengan lembaga-lembaga lain, let's say misalnya KPU, Kejaksaan, Kepolisian, ASN, itu kan benci-benci tapi rindu saling mengawasi ini ceritanya nih. Ceritanya artinya mitra yang baik itu adalah tidak selalu mengatakan tapi kadang juga harus mengingatkan. Jadi bukan benci tapi rindu. Inilah mitra yang baik. Bukan benci tapi rindu ya. Kan namanya teman yang baik itu jangan hanya mengiyakan apa yang kita lakukan. Ketika kita salah harus diingatkan. Itulah teman yang baik. Artinya begini para penegak hukum ini, let's say TNI, kepolisian, kan mereka harus menjaga netralitasnya. Kenetralitasannya mereka ini tidakkah diawasi juga oleh Bawaslu? Jadi saya kira di kepolisian, tentara, secara ASN institusi netral. Bahwa ada oknum yang tidak netral, itu kemudian jika dilaporkan ke Bawaslu atau ditemukan Bawaslu akan dikembalikan pada institusi yang akan memutuskan tentang etik
Oh, bukan Bawaslu yang putuskan. Bukan. Jadi kalau kepolisian dibawa ke kepolisian, yang komisi etiknya dibawa ke tentara POM misalnya, dibawa ke ASN kalau ASN. Nah, pencerahan lagi kan. Bentuknya rekomendasi kah dari Bawaslu? Diteruskan laporan itu. Yang memutuskan adalah di sana. Yang memutuskan apakah benar bersalah atau tidak di institusi itu. Yang ketok palu itu bukan Bawaslu. Bukan. Jadi di sanalah diketok palu itu salah atau tidak. Kalau tidak salah maka direhabilitasi namanya. Kalau salah, nah dilihat sanksinya apa, berat, sedang atau ringan. Nggak, maksud saya Bawaslu hanya menerima laporan saja berarti. Meneruskan laporan ini, menyampaikan ke sini. Ke institusinya. Itu kalau pelanggaran undang-undang lainnya. Karena ini undang-undang tentang netralitas baik TNI, Polri maupun ASN. Undang-undang khusus nih ceritanya nih, bukan undang-undang pemilu kan? Bukan undang-undang pemilu. Jadi yang diadili oleh Bawaslu hanya undang-undang pemilu. Yang terkait dengan pelaksanaan pemilu, meski sebenarnya ada juga karena misalnya kepala desa, perangkat desa yang mengkampanyekan atau ikut terlibat mengkampanyekan, ada sanksi yang bisa dijatuhkan oleh institusinya. Tapi ada juga sanksi yang berkaitan dengan pidana pemilu. Nah, pidana pemilu diproses oleh Bawaslu bersama dengan jaksa polisi di sentra Gakumdu. Di situ poinnya. Kanda, sebentar lagi kita akan pilih kepala daerah. Kanda. Sebentar lagi dan ini bersamaan. Ini sudah jalan prosesnya tahapannya. Tahapannya sudah berjalan. Dan modelnya baru kan, semua bersamaan ini kan. Serentak se-Indonesia. Berarti di Sulawesi Selatan ada 24 kabupaten kota tambah gubernur 1 ini. Ini jumlah komisioner cuma 5 kalau nggak salah. Ini bisa ngapain komisioner ini kan? Ya kan masing-masing kabupaten ada. Kemudian di kecamatan kita sudah melantik 3 panwascam. Setiap desa ada 1. Jadi jalan tahapannya jalan. Saat ini sementara tahap pencalonan untuk calon perseorangan yang masuk ini sementara verifikasi faktual, Verminnya sudah lolos adalah di Selayar. Ada 2 kabupaten yang belum lolos tapi kemungkinan mengadu ke Bawaslu untuk sengketa di Pinrang dan di Takalar untuk calon perseorangan independen. Nah, sementara untuk calon lewat partai kita tunggu. Kita tunggu pendaftaran yang disampaikan ke KPU, kita awasi. Ini proses sementara jalan. Kan gini kan dah. Kan komisioner Bawaslu tuh orang juga kan dah. Iya kan. Kalau KPU sebagai orang diawasi oleh Bawaslu, yang ngawasi Bawaslu siapa kan dah? Ya, bukan hanya Bawaslu diawasi, ada namanya DKPP dan masyarakat mengawasi. Jadi semua terbukakah Bawaslu terhadap laporan terhadap anggotanya sendiri? Iya. Dilaporkan anggotanya, diproses oleh Bawaslu. Pokoknya kalau ada laporan ke Bawaslu tidak diproses Bawaslu, Bawaslu yang diproses. Begitu ya kan ya. Iya. Begitu. Jadi ada anggota Bawaslu yang dipecat karena tidak memproses laporan atau diberi peringatan keras, itu ada. Disampaikan, diproses oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini sebenarnya saya tanya begini karena sepengetahuanku, saya bisa salah ini kan, saya bisa salah. Sepengetahuanku jadi komisioner Bawaslu tuh agak repot kan dah. Pakai baju yang warna kuning bisa jadi masalah misalnya. Pakai baju warna biru hilang semua warna ini. Coklat mami sama putih ini kita pakai. Sebenarnya tidak ada aturan yang mengikat itu. Tapi kita ingin menjaga bahwa institusi kita ini adalah institusi yang jangan sampai dimaknai ketika saya memakai warna tertentu dimaknai afiliasi saya ke saya. Nah, ketika dimaknai afiliasi saya ke sana, maka tindakan saya dimaknai bahwa memihak ke sana. Sementara kita ingin membangun bagaimana publik memiliki kepercayaan bahwa kita ini berdiri di semua pihak. Tidak. Jadi kalau bukan sekedar menjaga jarak, tapi menjaga kedekatan dengan semua calon. Nah, jadi kita tidak apa-apa berdialog, diskusi, ketemu tidak dilarang. Tidak dilarang. Nah, yang penting kedekatan kita itu tentu punya ukuran. Jangan sampai dianggap memihak pada calon-calon. Ketemu, diskusi justru lebih baik agar kita punya perspektif yang sama penguatan demokrasi. Kami sih ngundang teman-teman. Bawaslu terbuka ya? Terbuka kita.
terbuka, kita undang, kita datang, kita diskusi. Yang penting bukan di ruangan gelap. Pokoknya yang terang-terang ada lightingnya. Ya, sehingga kami ini kan ibarat ikan di akuarium. Iya. Kalau perlu ada media tuh di situ tuh. Kalau bisa ada media, sehingga apa yang kami lakukan itu dilihat oleh publik. Silakan kita namanya. Yang tidak boleh adalah di tempat-tempat yang tidak sehingga menimbulkan praduga, prasangka. Ada apa? Agak-agak karena tim sukses itu agak-agak sensitif. Justru kami ingin dorong tim-tim ayo kita diskusi bagaimana mendorong proses demokrasi kita ini sehat, berkualitas, berintegritas, karena kita punya tanggung jawab sama-sama. Kanda, bicara tentang divisita itu, tentang keterlibatan masyarakat. Ya. Apa yang sudah dilakukan Bawaslu, Kanda, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tuh apa yang sudah dilakukan? Ya, tentu kalau kita bicara dari format yang formal, sosialisasi segala. Tapi kami ingin kalau kami lagi mendorong bagaimana itu betul-betul bisa terwujud di bawah, tidak sekedar formalitas. Itulah kemudian kami bangun dengan teman-teman desa. Komunitas-komunitas ini juga diajak perguruan tinggi, komunitas-komunitas, segmen-segmen adat masyarakat segmen adat. Iya, kayaknya mereka juga punya setiap masyarakat ini kadang punya segmen. Pendekatan kita juga pasti akan berbeda ketika ketemu dengan mereka. Teman-teman perempuan, teman-teman pemilih pemula. Kita coba. Kami sudah punya madrasah anti hoax. Bagaimana mengajak anak-anak pemilih pemula ini kemudian menjadi bagian dari menangkal beredarnya hoax. Kan ini juga hoax kadang mengganggu dalam proses demokrasi kita. Iya, banyak kan. Jadi banyak hal sehingga kita harus gandeng berbagai macam pihak. Iya. Nah, kita ajak. Nah, problemnya adalah bagaimana kemudian ini bukan inisiasi Bawaslu. Karena bicara partisipasi masyarakat, jangan misalnya Bawaslu buat kegiatan baru diundang itu dianggap partisipasi masyarakat. Kami justru mendorong bagaimana menjadi sebuah kesadaran dari masyarakat itu sendiri bahwa ini penting. Nah, misalnya misalnya contoh di desa. Ada desa juga di Takalar misalnya. Ada desa kami di Takalar di Mas Samaturu. Mereka sudah anggarkan di kegiatan-kegiatan mereka. Jadi mereka dari anggaran desa, kemudian mereka buat sosialisasi, ajak pemasyarakatnya, siapa yang belum terdaftar sebagai pemilih datang, nanti kita panggil ke. Jadi masyarakat desa sendiri yang menginisiasi. Kemudian mencetak stiker, panggil anak-anak muda, tidak setuju dengan politikon, tidak setuju. Bagaimana kalau kita sosialisasi? Masyarakat sendiri yang menempel, dibiayai oleh desa, dicetak oleh desa, masyarakat sendiri menempel di rumahnya, rumah ini menolak politik uang misalnya. Dan ini sudah terjadi. Ada sudah terjadi. Jadi ini membangun kesadaran. Itulah hakikat partisipasi yang kita ingin dorong. Karena kalau hanya sekedar mengingatkan mereka, menakut-nakuti mereka, ini sanksinya. Kalau tidak dilihat kan mereka bisa lakukan. Tapi ketika terbangun kesadaran, mereka sendiri yang kemudian tidak akan menerima hal semacam itu. Nah, ruang-ruang itu yang kami dorong. Kami nyasar pramuka misalnya. Forum-forum masyarakat kita sasar agar kemudian ini tumbuh kesadaran. Ini butuh proses. Tidak berbicara tentang partisipasi demokrasi yang substansial tidak bisa disulap 1 hari, 2 hari. Butuh proses. Mungkin 2 pemilu ke depan, 3 pemilu ke depan, baru kita akan temukan. Yang penting hasilnya. Langkahnya sudah dilakukan. Yang penting langkah awalnya kita harus lakukan. Kita harus lakukan dan itu harus kita bangun kesadaran semua. Kami datang ke sekolah-sekolah. Kami buat lomba video misalnya di sekolah-sekolah. Video pendek dibuat oleh sekolah, SMA, madrasah, SMK tentang bahaya politik uang, bahaya penyebaran hoax dan seterusnya. Kita buat lomba-lomba kecil-kecilan di tingkat SMA, SMK. Apa yang target kami? Anak ini ketika membuat video, kemudian disebarkan ke teman-temannya, pasti punya dampak. Minimal bagi dirinya, itu tidak baik, bahaya. Nah, membangun kesadaran semacam ini tidak bisa butuh waktu. Sehingga hasilnya kita berharap 2-3 pemilu ke depan, anak-anak muda kita yang sudah mulai sadar, ini akan semakin baik demokrasi kita. Pentingkah anak muda itu buat sangat penting. Mereka penentu masa depan bangsa dan mereka yang akan menjadi pemimpin bangsa kita ke depan. Jadi kalau tidak dibangun kesadaran politik, bahkan saya berharap begini, kalau ini bisa jalan, misalnya saya kadang diskusi dengan teman-teman, bisa tidak ini sampai masuk ke kurikulum pendidikan tentang bahaya politik uang, sama bahayanya dengan korupsi, sehingga sejak awal anak-anak itu diajari
Tapi bukan hanya teori, bukan hanya norma, tapi bagaimana berperilaku yang baik. Kan politik uang ini, korupsi ini kan salah satu modelnya diawali dari ketidakjujuran. Bisa tidak sejak awal diajari anak-anak kita untuk jujur. Misalnya ketika ujian jangan dibantu, jangan lulus karena dibantu misalnya. Tapi mereka bagaimana dimudahkan ujian. Tapi ini kan butuh ya, kalau kita bicara ini bicara pendidikan. Kadang kan kesulitan anak-anak kita diajari ya, ini kritik kita juga diajari untuk menghafal teori dia. Ini kan memaksa mereka. Kenapa tidak pertanyaan-pertanyaannya pertanyaan terbuka misalnya? Itu contoh. Atau di beberapa tempat banyak para pemimpin kita, anggota DPR, para penentu kebijakan datang ke beberapa negara yang sudah bagus pendidikannya. Kenapa tidak dilihat kemudian dirumuskan? Jangan sampai kita Indonesia ini ya kritik ya. Bahwa ganti rezim ganti kebijakan pendidikan. Kanda akhirnya setengah mati guru kita menyusun. Iya betul Kanda sebenarnya banyak sekali yang saya mau tanya sama kita ini. Tapi tadi saya dikode-kode terus nih, saya masih panjang. Saya masih panjang. Tapi begini Kanda. Oke. Ini pertanyaan terakhir saya sebenarnya. Saya beberapa waktu lalu Netflixan. Filmnya itu ada satu dialog yang begitu masuk di kepalaku, dan mudah-mudahan ini bisa kita bantu jawab Kak sebagai komisioner Bawaslu, bisa bantu jawab Kak ini. Dialognya tuh begini. Kekuasaan dipersengketakan oleh orang yang layak dengan orang yang memujanya. Pertanyaan saya, bagaimana cara membedakan orang ini layak dan atau hanya memuja kekuasaan? Iya, ini pertanyaan sulit sebenarnya. Karena orang yang memuja kekuasaan dan orang layak. Sebenarnya ukuran layak apa? Yang harus kan jelas kita punya penanya. Dan itu tidak bisa hanya melihat harus membaca background rekam jejak dia. Nah, masyarakat kita kan kadang tidak memahami rekam jejak calon. Yang dihadapkan langsung foto, kartu nama dengan lampirannya. Jadi ada kartu nama dan lampirannya, langsung diperlihatkan itu. Ada vlognya. Mestinya kan dilihat rekam jejak. Nah, ruang kampanye sebenarnya mestinya ruang itu bukan sekedar tempel foto ke mana-mana, tapi bagaimana menampilkan rekam jejak, visi misi yang akan dibangun. Bukan sekedar itu. Tapi ya ini membutuhkan. Jadi butuh kreativitas yang baik untuk menampilkan itu kegiatan-kegiatan apa. Tapi kan menarik. Ya menjadi catatan, Pilpres dan Pileg disatukan kemarin. Ruang untuk calon terutama anggota DPR kabupaten kota untuk tampil sangat kurang. Ditutupi oleh besarnya hingar-bingar kampanye Pilpres. Ini menarik untuk didiskusikan. Kami penyelenggara melaksanakan ini, tapi mungkin publik bisa melihat. Harusnya ada ruang diskusi untuk itu. Betul. Caleg-caleg anggota DPR kabupaten kota, ruang untuk diskusinya kan kurang. Diisi oleh hingar-bingar kampanye Pilpres. Terdistraksi oleh besarnya efek Pilpres. Nah, ini kan menarik. Kan saya harus undang 2 kali kalau begini kan. Saya banyak sekali yang saya mau obrolkan. Terakhir kan apa yang kita mau sampaikan ke masyarakat? Saya kira saya kira kita sadar bahwa pemilihan ini atau pilkada ini adalah untuk kita. Jadi bagaimana kita jaga sama-sama, kita awasi sama-sama, memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan baik. Itu kata kuncinya. Saya kira itu yang penting kita jaga, bahwa ini untuk kepentingan kita. Jangan berpikir hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Uang 150 habis 1 hari. Pokoknya jangan takut ke Bawaslu kalau lihat pelanggaran. Ada masalah, laporkan ke Bawaslu. Tidak ada, pokoknya terbuka 24 jam dalam berapa hari dalam seminggu? 3 hari. Siap kan dah? Siap, insyaallah. Terima kasih banyak kan dah. Terima kasih. Saya di Portal Media sudah disisipkan di banyak waktu ini yang terima kasih. Jangan ki ragu-ragu kalau saya undang lagi. Setiap saat terbuka masyarakat. Kami juga terus terang berterima kasih ada ruang-ruang semacam ini agar menyampaikan ke publik tentang apa yang mesti kita lakukan sama-sama. Siap. Terima kasih banyak kan. Terima kasih. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di episodenya Portal Media kali ini. Saya mudah-mudahan bisa mengundang banyak tokoh lagi, stakeholder lagi untuk datang ke Portal Media. Saya selalu diingatkan untuk silahkan komen siapa lagi yang harus kami undang ke meja ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.